Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Agustus 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan, dan bacaan hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan di pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terhadap kami semua. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, menjaga kami dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan segar, mengawali segala pekerjaan kami, aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami dengan baik dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-28 firman Tuhan. Karena iman, tak kala dicobai Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya, dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya pada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut karena murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah lebih suka sengsara. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi dan kondisi yang di sana pilihan-pilihan yang begitu sulit sampai saudara memutuskan untuk mengambil pilihan yang sudah jelas-jelas akan mendatangkan penderitaan? Untuk alasan apa kita bisa memilih jalan sengsara daripada hidup normal dan enak? Kisah Musa meninggalkan istana Firaun dan pergi bersama kaum sebangsanya bukan semata-mata kisah patriotik yang berpangkal pada rasa empati. Ini adalah kisah iman seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembebasan umatnya. Alasannya bukan rasa kemanusiaan belaka, melainkan iman. Karena imanlah Musa ketika sudah dewasa menolak disebut anak putri Firaun,
Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena imannya, ia memperoleh pandangan masa depan yang baru sama sekali, bahwa jalan sengsara yang harus dilaluinya demi iman tidak akan sia-sia. Dengan iman, ia melihat upah yang pasti. Ia tak mau hidup dalam kesenangan yang sementara dan sia-sia, tanpa arah. Artinya, kesenangan yang berakhir segera dan tak menjamin apa-apa di masa depan. Karena iman, Musa tidak takut pada murka Firaun. Dengan iman, ia melihat yang tidak kasat mata. Itu adalah masa depan. Dan perjalanan ke sana adalah perjalanan iman, perjalanan bersama Tuhan. Orang yang beriman selalu hidup dalam keterarahan ke masa depan. Ia tak pernah berhenti di zona senyaman apapun. Kenyamanan bahkan dianggapnya sebagai yang mengandung bahaya. Menikmati kesenangan dari dosa. Hidup orang beriman selalu dalam gerak mengemban tugas, yakni tugas bersaksi dan melayani, yakni bersaksi tentang perbuatan Allah yang membebaskan dan melayani kasih Tuhan kepada dunia, kepada segala makhluk. Perjalanan itu bukan tanpa hambatan dan masalah. Namun demikian, apapun yang terjadi di sana mestilah diterima sebagai bagian dari risiko iman kepada Kristus. Moga kita juga berkata, aku lebih suka menderita sengsara demi Kristus daripada menikmati kesenangan dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan diri kami dalam segala kerendahan, sembari terus menaikkan ungkapan syukur kami untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui rehat pada pagi hari ini, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami, menyegarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini Tuhan akan menjadi pedoman untuk menuntun kami dalam hari ini bahkan di hari-hari kemudian. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, dalam apapun yang dilakukannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus melimpahkan sukacita dan biarlah Tuhan terus menguatkan imannya. Kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya yang akan menyembuhkan melalui segenap usaha yang dilakukan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan orang-orang sekitar yang boleh merawat, entah itu para medis maupun keluarga. Dari semuanya itu kiranya memperoleh kesembuhan yang asalnya hanya daripada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, dalam pekerjaan dan usaha yang akan kami lakukan hari ini dan ke depannya, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami dalam melakukan pekerjaan maupun usaha kami. Biarlah pekerjaan dan usaha ini Tuhan boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Biarlah segala hasil yang dihasilkan dari semuanya ini Tuhan boleh kami pakai untuk menunjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan akan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami semua dalam bangku pendidikan. Tuhan kiranya memberkati, berikan kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Biarlah apa yang menjadi cita-cita mereka nanti Tuhan mereka boleh raih, dan nama Tuhan akan terus kami muliakan. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan juga terus memberikan kesabaran. Tuhan yang menuntun dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, dan tentunya semuanya karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini, Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami, dan kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, rencana kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.